Sugeng dalu Pak Bejo Waseso, salam rahayu. Rahayu Pak. Sugeng dalu rahayu rahayu wilujeng sering sami kala. Pak Bejo ngapunten. Ini saya mau bertanya Pak, masalah pesugihan nggih, karena sekarang itu kan banyak sekali orang-orang mencari pesugihan. Dan yang sudah banyak beredar di masyarakat itu ada kandang bubra, tuyul, buta ijo. Apa ada pesugihan-pesugihan lain Pak yang belum tenar Pak, tapi itu memang benar-benar ada dan nyata kayak gitu? Kalau zaman sekarang yang baru ngetren istilahnya kan ngamen. Ngamen. Ya, Ngamen itu seperti apa ya Pak? ngamen. Tolong dijelaskan. Jadi kita cari duit tapi pakai barang gaib. Barang gaib dalam arti yang gimana? Apa ada persyaratannya atau bagaimana Pak? Ya, barang gaib itu kita harus laku spiritual dulu untuk mencari alatnya itu. Ya, sejenis batu dan sejenis antara yang mirip seperti antara jin, setengah siluman. Itu apa ya Pak? Semacam apa? Betoro karang atau semacam apa? Ya. Semacam, ya kalau saya tahu dari orang-orang itu namanya jenglot. Oh, jenglot. Jenglot sama Jolo Sutro. Jolo Sutro itu bentuknya seperti mirip batu tapi ada guratannya emas dan batunya itu sangat rapuh. Dan itu harus bagaimana Pak? Apa itu harus sesambat spiritual atau bisa kita lakukan sendiri? Ya, itu harus dilakukan sendiri. Kita harus bisa mencari alatnya itu dengan laku spiritual. Kalau belum punya alatnya itu kan kita nggak bisa ngamen. Kita harus punya alatnya, punya jenglot apa betara karang. Itu kita bisa nyambat untuk ngamen. Istilahnya ngamen tuh cari duit. Ngamen cari duit secara goib itu gimana Pak? Ya, istilahnya Maksudnya, kalau ngamen tuh halus. Istilahnya nyuri, tapi yang disuruh nyuri itu alatnya tadi itu. dan posisi nyurinya apa namanya? Praktek yang harus kita lakukan, apa kita di suatu tempat atau kita berjalan atau bagaimana gitu Pak? Kita biasanya datang di tempat-tempat yang banyak orang membawa duit seperti di pasar, jalan, pertokoan, perkampungan orang-orang kaya. Jadi barang itu kita ritual dulu, itunya disuruh ngamen itu kan halus, istilahnya nyopet atau mencuri. Tapi secara goib lah ya Goib. Pak. Bukan yang ngamen beneran Bukan. setiap toko kayak gitu Ya, nyanyi, bukan ya Pak ya. enggak. Tapi lebih ke apa? Orang alus yang disuruh Ya, ngambil betul. kayak gitu. Terus Berarti semacam tuyul ya Pak, tapi apa namanya, alat yang dipakai itu berbeda nggih? wah, berbeda. Kalau zaman sekarang tuyul itu banyak orang yang sudah punya penangkal, jadi sudah nggak zamannya lagi. Kalau sekarang pakai tuyul itu sudah nggak laku. Zamannya sudah milenial tuh, alatnya yang untuk nyopet dan nyuri itu ya harus yang benar-benar tua dan bisa kena sinar matahari, nggak apa-apa. Ngamennya biasanya kan jam-jam sibuk kerja, antara jam 6 pagi sampai jam 12, jam sibuk orang kerja. Kan peluang-peluangnya dapat duit kan di jam-jam kalau di pasar, di jalan,
itu kan jam-jam kerja. Berarti ini kebalikannya dari tuyul atau babi ngepet gitu nggih Pak. Karena Nah, kan iya. kalau mereka geraknya itu di saat malam hari nggih. Iya. Kalau ini memang harus Harus pagi hari. pagi di kesibukan orang yang banyak, di situ ada kegiatan ekonomi. Hmm, iya. Dan posisi untuk tuyul sendiri itu pasti orang mungkin karena sudah banyak yang tahu masalah tuyul, otomatis kayak yang Bapak tadi bilang sudah punya penangkalnya ya Pak ya. Iya, Kalau sudah ini nggak mereka zaman belum lagi. tahu yang Iya. masalah ngamen nggih. Ini Tingkat tinggi ikutnya. ya era tahun 90-an ke atas. Istilah ngamen itu 90 tahun ke atas. Tahun 90-an ke atas, jadi dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar spiritualnya tinggi dan tidak punya pekerjaan pasti. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu nggih Pak, karena Iya. ini belum terkenal banget ya Iya. di masyarakat nggih. Iya, Untuk betul. istilah ngamen sendiri nggih. Ya, ya itu orang-orang tertentu. Masalahnya alatnya yang punya itu kan juga orang-orang tertentu yang bisa punya alat seperti itu. Tidak sembarangan orang bisa punya alat seperti itu. Dan memang susah nggih Pak untuk Ya, dapetin untuk itu ya. dapetin itu ya harus spiritualnya ya mumpuni, Harus tinggi nggih. tinggi ya, maksudnya tuh lakunya harus laku kenceng aja belum tentu dapat, Mbak. Jadi ya gimana ya, kayak sejenis dapat wahyu, maksudnya tuh orang-orang terpilih yang bisa punya barang seperti itu. Untuk masalah apa lokasi bagaimana kita bisa dapat alat tersebut kurang tahu nggih Pak. Ya, Karena tidak bisa diprediksi nggih. Atau kalau bagaimana? sejenis yang itu tadi, yang segini, punya tangan, punya rambut, punya kaki, Yang jenglot itu nah itu biasanya adanya di tepi pantai selatan. Dan itu ada yang lebih mumpuni lagi, itu takutnya sama Bathara Karang. Maksudnya Bathara Karang tuh yang kecil segini, sekorek. Ini yang lebih tua. Jadi kalau ada yang di rumah punya itu, dia nggak berani mencuri, nggak berani nyopet, kalah tua maksudnya. oh kalah tua. Karena tingkatan di goib itu berlaku nggih Pak. Wah, inje lebih tua lebih tahu sendiri. Iya, Iya. harus dihormati lah intinya kayak gitu nggih Pak. Kalah wibawa, Mbak, kalah wibawa, kalah power biasanya. Iya. Lebih tua itu powernya lebih gede. Baik. Untuk Pak Bejo sendiri, apa ada pesan-pesan khusus untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya masalah pesugihan Pak? Kalau Jadi saya begini, Mbak, kalau bisa orang itu cari duit yang halal-halal saja. Masalahnya kalau kita dapat duit banyak tapi tidak berkah, tidak halal, kan besok kita itu kan umurnya nggak lama toh, nanti ya cuman kalau kaya ya cuma ditinggal mati, nggak dibawa ke alam kubur. Kita harus yang benar tuh bekerja, mengeluarkan keringat, dapat duit. itu yang betul ya Nah, Pak, itu yang yang benar berkah. seperti itu ya. Yang berkah, yang toyib, sesuai ajaran agama kita. Betul. Pak ngapunten, ini saya mau bertanya satu lagi. Jadi untuk ngamen sendiri apakah ada resiko Pak? Dalam arti apa ada tumbal atau ada perjanjian umur atau bagaimana Pak? Biasanya kalau ngamen itu tidak ada perjanjian, cuman upah. Upah. Ya kita kan kalau punya jenglot itu kan ya perlu amunisi, perlu istilahnya itu kalau disuruh kerja ya minta upah. Upahnya dia senangnya kan darah.
Kalau yang Jala Sutra kan senangnya minyak wangi-wangian, tapi ya hasilnya gede yang jenglot. Karena darah pakainya. Ya, Jadi cuma seperti itu Pak, tidak ada perjanjian atau adanya tumbal, itu berarti tidak ada nih tidak Pak. ada kalau jenglot. Cuman untuk dapat alatnya itu yang Kita harus betul-betul tirakat, dan harus tirakat sendiri nggih. ya harus dilakukan dengan sendiri, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh ada istilahnya itu apa ya Mbak, punyanya orang lain kita pakai, nah itu nggak bisa. Oh, berarti pinjem juga tidak boleh nggih Pak? Biasanya yang kalau pinjem mungkin bisa, tapi yang alatnya itu biasanya kalau dipinjem disuruh kerja juga nggak mau. Karena bukan majikannya Nah, ya bukan, Pak. bukan haknya masalahnya, bukan haknya. Oh, seperti itu. Baik, berarti minim resiko, tapi untuk mendapatkan itu lebih susah nggih Pak. Karena harus sendiri. Ya, Tidak risikonya bisa yang kita minta tolong orang dengan posisi apa? instan, Instan Bisa, dalam Mbak. arti mahar atau apa? nggak bisa. Tidak bisa ya Harus kalau kita ini. lakukan sendiri, cari sendiri, alatnya dipakai sendiri, resiko tanggung sendiri. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bejo Waseso atas penjelasannya. Sehat selalu untuk Pak Bejo. Matur suwun Pak. Salam rahayu. Rahayu Mbak, rahayu.